Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Mutiara Mahardika, NIM 21531099, lokal PAI 1D. Yang terhormat dosen pengampu Melani Harpikasari MPD. Nah, kali ini kita akan membahas mengenai analisis kesalahan pemakaian PUEBI dalam cerpen yang berjudul Maling, karya Lydia Kartika Dewi. Latar belakang masalah. Penggunaan bahasa baku yang baik menjadi harapan bagi pecinta bahasa Indonesia. Salah satu wujud bahasa baku adalah penggunaan kata yang mengikuti kaidah yang sudah ditetapkan. Salah satu penggunaan ejaan. Ejaan adalah salah satu cara menggambarkan bunyi-bunyi seperti kata, kalimat, dan lain sebagainya dalam bentuk tulisan atau huruf-huruf serta menggunakan tanda baca. Ejaan yang dikenal dalam bahasa Indonesia adalah PUEBI atau Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia. PUEBI ini ditetapkan oleh pemerintah pada 30 November tahun 2015. Banyak sekali masyarakat bahkan pelajar yang masih rancu dalam menetapkan kata kalimat, disadari atau tidak, penulisan kata bakunya sering tidak sesuai dengan apa kaidah bahasa Indonesia. Di samping itu, kerancauan pun kerap membingungkan masyarakat dalam penggunaan bahasa yang baik. Masyarakat atau pelajar seringkali tidak memperhatikan apakah tulisannya sesuai aturan atau tidak. Yang terpenting tujuan dan maksud mereka tersampaikan. Tujuan penelitian dan manfaat penelitian. Penelitian ini bertujuan agar mahasiswa mengetahui apa itu PUEBI dan mengetahui kesalahan-kesalahan dalam penggunaan PUEBI. Penelitian ini bermanfaat sebagai manfaat teoritis. Yang diharapkan dari penelitian ini adalah untuk membantu pembinaan dan pengembangan bahasa Indonesia, menambah pengetahuan tentang bagaimana cara menulis sebuah teks yang baik dan benar, serta memberi sumbangan pemikiran bagi peneliti-peneliti yang berkaitan selanjutnya. Lalu manfaat praktis bermanfaat bagi mahasiswa, yaitu untuk meningkatkan pengetahuan siswa dalam penulisan kata, tanda baca, dan ejaan, penggunaan PUEBI yang baik dan benar. Metode penelitian. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif analisis dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Penggunaan pendekatan kualitatif didasarkan pada perlunya analisis struktur pembangunan cerpen dan klasifikasi emosi tokoh secara mendalam. Selain itu, peneliti perlu menggunakan metode deskriptif untuk menggambarkan bagaimana struktur pembangun cerpen dan klarifikasi emosi tokoh pada cerpen Maling karya Lydia Kartika Putri. Pengertian PUEBI atau Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia. Menurut Ariyanti, pada tahun 2019, Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia adalah penggambaran bunyi bahasa atau kata, kalimat, dan sebagainya dengan kaidah yang harus dipatuhi oleh pemakai bahasa demi keteraturan dan keseragaman bentuk, terutama dalam bahasa tulis yang harus diperhatikan pemakaian huruf kapital, tanda baca, dan penulisan kata. Landasan teori analisis kesalahan menurut para ahli. Di sini analisis kesalahan menurut Tarigan. Menurut Tarigan, analisis kesalahan adalah suatu prosedur kerja yang biasa digunakan oleh para peneliti dan guru bahasa yang meliputi pengumpulan sampel, pengidentifikasian kesalahan yang terdapat dalam sampel, penjelasan kesalahan tersebut, pengklasifikasian kesalahan itu berdasarkan penyebab serta pengevaluasian atau penilaian taraf keseriusan itu, pengkajian segala aspek kesalahan. Hasil penelitian dan pembahasan. Yang pertama, huruf kapital. Di sini huruf kapital adalah huruf yang berukuran dan bentuknya khusus atau lebih besar dari huruf biasa. Yang huruf kapital, huruf adalah tanda aksara dalam tata tulis yang merupakan anggota abjad yang melambangkan bunyi bahasa. Menurut KBBI, berdasarkan pengertian di atas, simpulan dari pengertian penggunaan huruf kapital adalah cara penggunaan hurufnya yang berukuran lebih besar dari yang biasanya. Dalam cerpen Maling karya Lydia Kurnia Dewi, ini seharusnya seperti menerangkan latar tempat harus diawali dengan huruf kapital.
Nah, terutama dalam penulisan nama orang juga harus diawali dengan huruf kapital agar sesuai dengan ketentuan PUEBI. Kemudian yang kedua yaitu tanda baca. Di sini tanda baca adalah tanda yang dipakai dalam sistem ejaan seperti titik, koma, dan titik dua. Nah, dalam cerpen Maling karya Lydia Kurniati Dewi ini ada tanda baca yang kurang tepat dalam cerpen tersebut sehingga pembaca salah mengartikan pernyataannya. Ada tanda titik yang seharusnya tidak ada seperti pada kalimat, terlalu banyak tanda seru yang di setiap kalimatnya. Kemudian di ejaan. Ejaan adalah keseluruhan peraturan tentang pelambangan bunyi, ajuran, dan hubungan antara lambang-lambang itu. Sedangkan menurut Alek dan Ahmad, ejaan adalah keseluruhan peraturan melambangkan bunyi ujaran, pemisahan dan penggabungan kata, penulisan kata, huruf, dan tanda baca. Penyebab terjadinya kesalahan penulisan ejaan meliputi keterbatasan waktu dan pembelajaran menulis, kurangnya penguasaan kaidah penulisan ejaan, dan kurang ketelitian dalam menulis. Nah, di sini seperti kata kunci pada kata OKB, mangut-mangut, dan disederhanakan. Kemudian kesimpulan. PUEBI atau Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia adalah penggambaran bunyi bahasa, kata, kalimat, dan sebagainya dengan kaidah yang harus dipatuhi oleh pemakai bahasa demi keteraturan dan keseragaman untuk terutama dalam bahasa tulis yang harus diperhatikan pemakaian huruf kapital, tanda baca, dan penulisan katanya. Penelitian ini memberikan kontribusi terhadap perkembangan penggunaan huruf kapital serta tanda baca berbasis PUEBI atau Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia pada semua jenis teks serta tulisan yang menggunakan bahasa Indonesia, sehingga aturan tersebut bukan hanya ditetapkan sebagai aturan saja, tetapi sudah diterapkan di dalam sistem ejaan, sehingga dalam penulisan sebuah tulisan harus memperhatikan aturan tersebut. Kemudian dengan memperhatikan penggunaan huruf kapital serta tanda baca berbasis PUEBI, maka Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia ini sehingga dapat dilakukan dengan baik dan benar. Itulah pembahasan mengenai analisis kesalahan pemakaian PUEBI dalam cerpen yang berjudul Maling karya Lydia Kartika Dewi. Syukron, jazakumullah khairat, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.